Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kelas desain pengalaman pengguna. Pada kali ini kita akan masuk ke tahapan design thinking yang disebut dengan prototyping. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 hal utama, yaitu apa itu prototyping, mengapa kita harus melakukan prototyping, bagaimana menentukan produk yang baik untuk sebuah solusi permasalahan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu prototyping. Oke, coba kita lihat definisi dari prototyping di sini. Prototyping atau pembuatan prototype sendiri itu adalah draft version ya, atau versi awal dari sebuah produk yang memungkinkan untuk mengeksplorasi ideas and show intention behind a feature or overall design concept. Oke, jadi di sini tujuan dari prototyping itu untuk explore ide. Jadi kemarin kita sudah masuk ke ideation, ya. Kita mau lihat nih kira-kira idenya itu kalau dibuat sebuah rancangan itu seperti apa. Kemudian kita juga mau menunjukkan tujuannya itu apa sih prototyping ini. Oke, nah prototyping ini dibuat ya before investing time and money into development. Jadi ada kata-kata before, oke. Jadi sebelum kita membuat sebuah produk atau kita memasukkan sebuah rancangan ke proses development, kita membuat prototipenya terlebih dahulu agar kita tahu, oh ini kalau misalkan dibikin produknya seperti apa ya, kalau dibikin kenyataannya seperti apa ya. Ya, jadi kalau teman-teman masih ingat di tahapan sebelumnya kita baru mencari ide, kita baru membayangkan konsepnya gitu ya. Nah pada tahap prototyping ini kita buat seperti apa sih ide yang kita bikin tadi. Nah, kenapa sih kita harus membuat prototype? Ini hal yang cukup penting ya. Jadi, kenapa nggak langsung aja kita bikin produknya masuk ke tahap development seperti itu ya? Ada 2 alasan utama. Yang pertama, prototyping itu much cheaper ya. Jadi, prototyping itu lebih mudah ya. Kemudian dia lebih mudah untuk mengubahnya ya. Jadi untuk perubahan misalkan ini kayaknya nggak cocok atau ini ternyata tidak sesuai dengan tujuan kita. Nah, untuk mengubah sebuah prototipe itu akan jauh lebih mudah daripada mengubah sebuah produk yang sudah dibuat gitu ya, sudah melalui proses development. Nah, oleh karena itu tujuan prototyping yang kedua adalah untuk mengumpulkan feedback dari user. Ya, ini yang penting juga. Jadi kita mau lihat sebenarnya ide kita yang sudah kita bikin itu kira-kira gimana respon tanggapan user. Apakah mereka merasa ini menyelesaikan masalahnya? Apakah mereka dengan mudah memahami apa tujuan dari produk ini? Nah, kita mau lihat itu semua ya, karena sebelumnya pada saat kita mencari ide, kita itu baru membuat perkiraan, kayaknya ini bisa. Kayaknya ya. Jadi ketika kita baru membuat konsep, itu kita masih menggunakan asumsi. Oke, nah asumsi ini harus divalidasi dengan mengujikan prototipe kita ke user. Ya, artinya nanti kita dalam membuat prototipe kita ujikan ke user. Oke, nah itu kenapa kita membuat prototipe. Pertama karena lebih mudah untuk diubah-ubah, kemudian yang kedua kita harus mengumpulkan feedback dari user. Oke. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini ya, teman-teman bisa perhatikan. Di sini kita punya prototipe itu, kita baru bikin versi awal, kemudian
ini nggak akan masalah kalau misalkan kita ubah ya, karena ini versi awal dan itu masih mudah untuk diubah-ubah, atau kita tinggalkan sama sekali ya, kan ini nggak jalan, ini nggak bisa menyelesaikan problem yang kita pilih. Oke, kita tinggalkan. Kita tidak merasa berat gitu ya untuk meninggalkannya. Karena apa? Ya dibandingkan misalkan teman-teman sudah melalui tahap development, kemudian harus meninggalkan produk yang sudah kalian bikin. Kalian rugi secara waktu, kalian rugi secara materi, gitu ya. Nah, harapannya dengan membuat prototipe terlebih dahulu, kita tidak rugi-rugi banget seperti itu. Nah, salah satu tips adalah never fall in love with your prototype ya. Jangan jatuh cinta dengan prototipe kalian ya. Jangan terlalu kekeh gitu dengan prototipe yang sudah kalian bikin gitu ya. Kalian harus siap untuk mengubah prototipe yang sudah kalian bikin. Oke. Nah, kemudian seperti apa sih yang mau kita capai gitu ya? Kita itu mau membuat produk yang baik gitu ya. Nah, produk yang baik itu seperti apa? Nah, ada 3 kriteria. Produk yang baik itu memiliki yang pertama user desirability. Desirability itu artinya user itu menginginkan produk ini gitu ya, atau membutuhkan produk ini ya. Jadi pertanyaan yang harus kalian tanyakan itu ke tim kalian atau ke diri kalian gitu, apakah ada user yang membutuhkan produk yang kalian bikin ini, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kita masuk dulu ke bagian sini, technology feasibility ya. Kita di sini ngomongin teknologi ya. Teknologinya apakah memungkinkan untuk membuat ide yang kalian usulkan tersebut ya. Apakah teknologi yang sekarang sudah ada itu memungkinkan gitu ya dengan cost atau biaya yang sesuai gitu ya, kita bisa bikin ide kalian itu menjadi nyata seperti itu. Oke, nah kemudian baru yang terakhir business viability ya. Apakah produk ini bisa menghasilkan profit, atau ya ini kalau kalian mau ngomongin tentang bisnis gitu ya. Tapi paling tidak apakah cost-nya itu worth it gitu ya. Kalau kata-kata anak-anak zaman sekarang, apakah ini tuh layak dibikin? Kan kalau misalkan kalian ternyata cost-nya terlalu besar gitu ya, sementara yang pakai usernya hanya sedikit, artinya dia tidak viable seperti itu. Nah, dalam sebuah produk itu mungkin lebih baik itu memiliki ketiga-tiganya. Artinya ada di sini seperti itu ya. Jadi dia itu ada user yang membutuhkan, kemudian secara teknologi juga memungkinkan, secara bisnis juga cukup gitu ya, bisa direalisasikan. Nah, tetapi juga tidak masalah kalau misalkan kalian pilih yang bagian sini terlebih dahulu, atau bagian sini terlebih dahulu, atau di bagian sini terlebih dahulu gitu ya. Nanti seiring dengan waktu, pada saat kalian testing, kalian coba untuk merancang sesuatu yang mengarah ke tengah ini. Seperti itu. Nah, kenapa sih kalian harus testing, harus memperbaiki prototype lagi? Itu karena kita mau mencapai sebuah produk yang baik, seperti itu. Ya, it's a never ending story. Jadi prototyping itu tidak hanya satu kali jadi kemudian kalian ship ke customer gitu ya, tapi kita harus terus mencoba. Dan bahkan kita bisa membuat prototype dengan level yang berbeda-beda gitu. Seperti contohnya kita pakai kalau di sini kita pakai
bahan-bahan yang ada dulu ya, misalkan pakai kardus, pakai gelas plastik seperti itu. Kemudian kita ini agak canggih dikit, pakai bahan yang agak canggih gitu ya. Kemudian kita coba lagi mungkin bentuk yang berbeda. Di sini ada bentuk yang berbeda lagi sampai kita menemukan ternyata seperti ini toh. Produk yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah user seperti itu. Nah, sama juga dengan produk yang sifatnya digital, kita bisa meningkat gitu ya levelnya. Pada tahapan prototyping yang pertama, mungkin kita masuk ke low fidelity prototyping dulu. Nah, bahkan pada saat low fidelity prototyping ini kita ada iterasinya terlebih dahulu gitu ya. Iterasi pertama, kita masukin 3 fitur penting gitu. Ternyata fiturnya harus diperbaiki dari sisi alur, harus diperbaiki dari sisi layout informasi ya. Kita ubah-ubah di sini terlebih dahulu. Baru kita bisa masuk ke dalam high fidelity prototyping gitu ya. Kita punya beberapa iterasi gitu sampai nanti kita menemukan sebuah desain yang final gitu. Nah, jenis-jenis prototype ini juga ada berbagai macam tergantung level dari iterasinya gitu ya, dan apa yang kita mau capai. Jadi prototyping itu bisa dalam bentuk gambar ya. Misalkan kalian coret-coret di kertas saja itu sudah termasuk prototyping ya. Dia masuk ke degree of resolution-nya itu yang paling rendah. Kemudian kita bisa masuk ke mock-up gitu ya. Jadi mock-up itu mungkin kita menggambarkan sistemnya kayak beneran gitu ya. Nah, ini mungkin masuknya ke medium gitu. Kemudian kita masuk ke wireframe. Wireframe ini termasuk yang rendah juga ya. Wireframe itu mungkin lebih ke low fidelity prototyping yang tadi gitu, yang teman-teman lihat pada slide sebelumnya. Kemudian di sini ada yang saya mau highlight adalah kita bisa membuat storyboard. Kita membuat cerita. Kita membuat cerita bagaimana user itu menggunakan aplikasi kita. Nah, ini yang harus teman-teman bikin terlebih dahulu sebelum bikin produknya. Kita mau bikin ceritanya dulu. Seperti apa sih user itu menggunakan produk kita. Nah, di sini kita mengenal yang disebut dengan Customer Journey Map. Oke. Nah, apa itu Customer Journey Map? Kita lihat bersama. Customer Journey Mapping is all about putting yourself in the shoes of your customer. Jadi seolah-olah kita jadi customernya. Oke, jadi untuk memahami path or process. Jadi kita mau memahami perjalanannya itu seperti apa sih? Gitu ya. Jadi kita tuh mau merancang sebuah solusi itu tidak hanya membahas dari sisi bendanya saja. Misalkan kita mau bikin sebuah aplikasi, kita nggak bikin aplikasinya saja, tapi kita membayangkan bagaimana sih urutannya si usernya itu nanti dalam penggunaan aplikasi yang kita buat gitu. Sejak awal mungkin dia sedang di situasi tertentu gitu ya, kemudian dia mengeluarkan HP, dia melakukan apa yang ada di aplikasi sampai dia mendapatkan hasil yang dia inginkan. Nah, contohnya seperti kita misalkan lagi kerja, kemudian kita mau cari tempat makan nih siang-siang, biasanya ayo kita mau makan di mana, terus yang lain bilang terserah ya, semuanya bilang terserah. Kemudian kita akan bingung kan biasanya mau makan kemana. Nah, seperti itu. Jadi kondisinya kita mau cari tempat makan. Ya udah deh, di sini ada aplikasi ya. Kemudian dibuka gitu. Kemudian kita masukin kriteria-kriteria yang mau kita cari dari sebuah restoran. Misalkan dia harus tidak terlalu jauh gitu. Kemudian dia mungkin tidak terlalu lama masaknya.
Kemudian dia punya kapasitas untuk 10 orang, mungkin di tempat kerja kalian ada banyak sekali orangnya gitu. Nah, itu langkah-langkahnya seperti apa gitu. Sampai kalian nanti membayar di restorannya, sampai kalian pulang kembali dari aktivitas makan. Nah, itu yang disebut dengan customer journey map gitu ya. Nah, kenapa sih kita bikin customer journey map? Ini tujuan utamanya itu adalah untuk menghilangkan obstacles. Obstacles itu adalah hambatan. Ya, kita akan ngelihat perjalanannya itu gimana sih dari awal gitu. Oh, ternyata dia itu pusingnya itu di bagian ini gitu. Nah, gimana caranya dia itu nggak pusing di bagian itu, tapi kita permudah gitu ya. Nah, sebagai contoh ini adalah sebuah customer journey map dari Airbnb. Ya, jadi di sini ada personanya terlebih dahulu, namanya Caleb. Caleb ini punya keinginan untuk mencari affordable and authentic experience gitu, atau dia itu mau mencari pengalaman menginap yang seperti orang lokal gitu ya, otentik gitu. Kemudian tapi itu harus affordable juga. Nah, kemudian kita buat terlebih dahulu ceritanya tuh gimana sih gitu ya. Oh, ternyata dia itu mulainya dari inspired dulu. Inspired itu dia itu melihat mungkin ya di sosial media atau di mana gitu. Kemudian dia baru mau merencanakan liburan gitu sama orang tuanya. Oh, orang tuanya pengen yang ada pemandangannya yang indah seperti itu. Kemudian baru dia mencari ya. Mungkin sebenarnya kalau kalian ngebahas titik dia itu berinteraksi dengan aplikasi, itu nggak semuanya dia berinteraksi di aplikasi. Mungkin hanya yang tertentu, misalkan explore, decide, dan payment saja gitu. Ya, jadi pada saat explore dia mencari-cari yang mana nih, mulai sulit, mulai bingung ya. Kalau mulai sulit, mulai bingung tuh mulai turun ini experience-nya gitu kan. Nah, kemudian habis tuh dia mungkin menemukan yang dia suka gitu. Oke, gitu. Kemudian ternyata dikirimin ke orang tuanya masih ada masukan kayak gini-gini, harus diubah lagi gitu. Nah, itu mungkin bikin experience-nya turun juga gitu ya. Nah, kemudian akhirnya dia bisa memilih kemudian melakukan pembayaran, dan sampai dia itu harus datang ke rumah yang tadi dia pesan di Airbnb, itu di tahapan experience gitu. Nanti ada di tahapan sharing lagi barangkali seperti itu. Jadi dalam sebuah customer journey ini kita tidak hanya membahas langkah-langkah pada aplikasinya saja, tetapi seperti apa sih sebelum dan setelahnya gitu ya. Jadi kayak kalian harus melihat kalau Airbnb ini kan sebenarnya experience-nya adalah pada saat menginap, tidak hanya pada saat menggunakan aplikasinya. Nah, seperti itu. Kalian harus tahu nanti di produk kalian itu apa sih yang utama gitu ya. Nah, baru kalian harus bikin customer journey-nya itu sebelum dia menjalankan hal utama yang dia harus lakukan itu, kemudian experience-nya gimana, dan mungkin sampai nanti setelah selesainya seperti apa. Oke. Nah, jadi template utama dari customer journey map ini kita punya personanya terlebih dahulu di bagian atas. Kemudian kita punya mental statusnya gitu ya, atau seperti apa sih pikirannya gitu ya. Kemudian ada experience path-nya gitu ya. Jadi ada perjalanannya, ada naik turunnya itu tadi gitu ya. Naik turunnya itu tadi itu seperti apa? Kalau dia di atas artinya dia sedang senang, sedang happy, sedang penasaran, excited gitu ya. Sementara kalau lagi di bawah mungkin dia bingung, atau terlalu banyak pilihan, atau dia harus membuat sebuah pilihan yang sulit, atau dia kesulitan gitu. Misalkan proses paymentnya itu kalian harus mengisikan formulir yang panjang gitu kan. Nah, itu kan bikin experience-nya menjadi tidak kurang bagus seperti itu. Oke, nah kalian harus bikin sebuah customer journey map yang menggambarkan perasaan user juga gitu ya. Jadi tidak hanya langkah-langkah yang harus dia kerjakan. Nah,
Harus dipahami bahwa customer journey map itu bukan user flow ya, bukan bagaimana perjalanannya di aplikasinya saja. Kemudian yang kedua, customer journey map itu bukan bisnis proses diagram. Ini beda lagi ya. Kalau bisnis proses diagram itu kalian mengambil point of view-nya itu dari bisnisnya. Kita mau merancang bisnis prosesnya itu gimana gitu kan, prosesnya dalam perusahaan tuh gimana. Nah, tetapi kalau customer journey diagram itu kita mengambil point of view-nya dari pengguna, dari user. Seperti itu ya. Nah, itu tadi penjelasannya tentang prototyping dan tahapan pertama prototyping yaitu customer journey map. Nah, nanti tugasnya adalah kalian harus membuat customer journey map dari solusi digital yang kalian pilih. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.